Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi, udah 2 minggu saya off untuk off untuk video review 5 saham karena ada kesibukan dan stock picknya biasanya saya ganti dengan live trading. Jadi saya biasanya live trading di market setiap hari Senin itu biasanya live trading, tapi Senin besok belum tahu saya apakah akan live trading atau tidak. Nah, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Ini adalah 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 9 Agustus sampai 13 Agustus 2021. Nah, tanpa berlama-lama, yang pertama itu adalah saham BRPT. Saham BRPT ini diakumulasi cukup besar. Kalau kita lihat BRPT, nah ini seminggu terakhir diakumulasi, dan saham BRPT ini karakteristiknya kalau dia lagi naik, dia akan naiknya nggak berhenti. Ya, cuma kita nggak usah berekspektasi terlalu besar, nggak usah punya harapan terlalu besar. Kita set dulu aja stop lossnya di sini, TP-nya di sini. Seperti itu untuk BRPT. Ini ada candle error, belum saya perbaiki. Untuk BRPT itu yang pertama untuk BRPT. Nah, ini BRPT, bandarmologinya pun menarik, mulai spike lagi. Jadi harusnya BRPT itu cukup menarik buat diperhatikan minggu depan. Lantas saham yang kedua adalah saham Sido. Nah, saham Sido ini masih terus diakumulasi. Ini pernah masuk list akumulasi kita di harga 760-an. Sido, Sido. Nah, Sido ini akumulasinya cukup stable. Targetnya ya, kalau sepertinya kita jangan kejar 72, kita jangan kejar 820, kita kejar ya ATH-nya misalkan 750, misalkan 850. Nah, stopnya kita stopnya di swing low sini aja. Kisaran 780 lah, 790, 785, 790. Gitu. Itu yang kedua ada saham Sido. Cuma saham Sido ini buat Bapak Ibu yang nggak tahu aja, saham Sido ini adalah salah satu saham yang cukup lambat pergerakan harga sahamnya, saham Sido. Jadi sahamnya ya kita lihat seminggu aja di sini-sini terus. Ini aja 2 minggu di sini-sini terus, baru sehari terbang. Jadi karakteristik Sido itu seperti itu. Diam agak lama, terus at one moment, pada satu momen dia tiba-tiba loncat aja. Nah, itu karakteristiknya Sido muncul. Gitu. Next, saham ketiga itu adalah kita ada saham ISAT. Saham ISAT naiknya dengan volume. Ini udah mantul di garis risk juga per hari hari Rabu berarti, karena Selasa kan libur. Hari Rabu mantul, volume oke. BDM juga seingat saya, penglihatan saya cukup oke buat saham Indosat. Saya nggak tahu buat saham Telco lagi ada sentimen apa, saya lagi nggak ngikutin. Cuma kayaknya sentimen merger gitu masih ada sentimennya. Ya, stopnya di sini. Risknya sekitar 10%. Seperti itu. Risk 10%, rewardnya harusnya kalau break up-nya ATH-nya bisa sampai 7 ribuan. Tapi let's see. Gitu. Next, saham keempat itu adalah saham INTP. Nah, ini saham INTP. Ini adalah saham juga yang pernah kita rekomendasikan. So far udah mulai masuk ke area konsolidasi lagi dia di sini. Seharusnya ini sudah cukup menarik. ISAT. Seharusnya ini sudah cukup menarik lagi buat saham Indosat. Yang berminat silakan, risknya taruh aja di sini di 10.000. Risknya taruh di 10.000, rewardnya bisa sampai 11.500. Seperti itu. Biasanya bisa sampai 11.500. Paling kena sini koreksi sedikit, naik lagi. Gitu. Itu untuk INTP. INTP sebelumnya targetnya di 8.500. Karena di sini dia turun, volumenya cukup besar. Seperti ini, tapi ternyata nggak sampai 8.500, deket-deket 8.500. Gitu. Itu untuk ini ya teman-teman, untuk INTP. For next, kita ada yang terakhir ada MBSS. MBSS ini lagi rame nih, volumenya mulai spike lagi.
MBSS ini diakumulasi cukup besar 1 minggu terakhir. 4 candle ini dari tanggal 9 sampai sini. Kenapa 4 candle? Karena hari Selasanya kan libur. Hari Selasa libur. 4 candle diakumulasi cukup besar, retailnya jualan. Dan kalau saya nggak salah, Pak Lo Keng Hong pun ada taking profit di sini. Ada profit taking di sini. Seperti itu. Nah, kita pasang aja RSI sebelah sini. Ya, RSI di kisaran 570, mungkin close di bawah 570 bisa exit dulu. Atau kalau mau cukup yakin close di bawah 530 baru exit. Seperti itu. So far bandarmologinya menarik. Dari tanggal 13 pun bandarmologinya menarik, masih terus diakumulasi. Cuma ada baiknya kalau dapat di 590-an oke. Karena kemarin harga turun, volumenya juga cukup besar. Volumenya naik lagi, berarti kemungkinan harusnya akan turun dulu. Ya, deket-deket 580, teman-teman bisa koleksi lagi. Seperti itu. Gitu, itu untuk MBSS. Jadi itu 5 saham yang paling banyak diakumulasi, ada BRPT, SIDO, ISAT, MBSS, dan INTP. Nah, sekarang banyak permintaan untuk analisa saham buka. Saya sebenarnya udah buat 3 video tentang saham buka. Ketiga-tiganya sama, kesimpulan dari 3 videonya adalah saham buka view-nya negatif. Saham buka view-nya view 3-6 bulan ke depan ya, terutama 3 bulan ke depan lah, itu cenderung turun. Hopefully bisa di bawah harga IPO, tapi kita lihat, tapi cenderung sideways lalu turun, atau cenderung sideways turun. Seperti itu. Nah, kemarin ada satu news tentang ini, tentang katanya short selling, dan itu juga sudah saya jawab di video saya yang paling baru terkait ini, misteri sekuritas CG yang ARB kan saham Bukalapak. Nah, inti dari video ini, bagi yang belum nonton, intinya saya punya teori lain, yaitu simply profit taking aja. Orang udah untung mau jualan masa nggak boleh, kurang lebih seperti itu. Karena untuk short selling sendiri tidak ada bukti otentik. Kalau kemarin katanya, kemarin CG-nya buyback lagi Pak. Kalau kita lihat kemarin CG-nya buyback. Nah, CG-nya buyback lagi untuk nge-cover saham buka. Itu kemarin pembelaannya. Kemarin buka berapa sih? Kemarin pembelaannya untuk nge-cover barang kemarin, untuk nge-cover supaya nggak kena ACS katanya, Nah, kita lihat aja waktu, misalkan harusnya kan T+2 ya, +2 tanggal 11 11.210 20 buka. Harusnya yang di cover adalah senilai lotnya CG, karena nggak mau kena ACS kan, dia pinjem. Kalau ngitungnya T+2 ya, teman-teman bisa hitung masing-masing. Kalau T-2 nya minjem berapa ya balik berapa, seperti itu. Cuma ya kalau menurut saya sih, saya masih berpegang pada pendapat saya bahwa ini ya simply profit taking aja, seperti itu. Atau short pinjem barang orang terus diguyur pakai broker CG, misalkan katanya CG-nya minjem barang orang, terus katanya yang punya barangnya dikasih bunga rate-nya berapa, ada yang bilang 20%, 15-20%. Kalau saya yang punya barang sih mending saya guyur sendiri. Saya dapat 20% tapi barang saya diguyur, dan broker siapapun yang minjem saham dari saya itu kan harus buyback supaya ngembaliin barangnya. Ya mereka buyback mau semurah-murahnya. Ya mereka buyback di 900, average 900-an, ya itu sah-sah saja. Nah, yang penting barang saya balik. Nah, itu merugikan saya yang punya barang sih. Saya harus ngongkos lagi buat nanti ngangkat harga sahamnya lagi ke depan. Seperti itu. Nah, view saya masih sama. Bukalapak sekarang udah mulai dibuka antriannya, dan ya karena market cap-nya besar, tentu sahamnya tidak akan kayak nih NICL yang naik 25%, naik 20%, terus turun lagi jadi minus 10%, enggak.
paling ya gitu-gitu aja di situ di range 5%. Kan masih hot sahamnya masih hot, biasanya naiknya di range 5%, 6%. Turunnya pun paling di range 3%, 4% gitu terus. Tapi pelan-pelan turun. Daripada saham buka, lebih baik teman-teman mantau saham ini, saham Archie. Saham Archie teman-teman tunggu aja setengah harga IPO. Jadi rumus saya buat perusahaan untung yang IPO amount-nya besar adalah tunggu di setengah harga IPO-nya. Archie ini harga IPO-nya let me check ya. Archie harga IPO-nya itu ada di angka 750. Berarti tinggal 750 bagi 2 aja, 375. Berarti tunggu di kisaran 400 lah buat saham Archie. 450 itu bisa koleksi saham Archie. Seperti itu. Karena kalau buka saya sih view-nya masih negatif sama saham buka. Apalagi kalau ditarik dari awal IPO pun ya investor retailnya banyak beli. Ini underwriternya jualan, RF, Citigroup entah barang dari mana, ya bisa dari mana saja. Dan ya saya sih view-nya masih negatif buat saham Bukalapak. Seperti itu. Dan sebenarnya nggak penting sih apapun alasan dari broker CG kemarin jual terus kemarin beli lagi tanpa penjualan sama sekali. Kalau kita nggak ngapa-ngapain nggak ada gunanya. Tapi mungkin kenapa banyak yang buat analisa termasuk saya, ya simple. Mungkin ada posisi yang pertama, yang kedua kalau saya cuma memprovide sudut pandang lain, karena investor itu butuh alasan kenapa harga sahamnya naik dan turun. Seperti itu. Butuh alasan kenapa harga sahamnya naik dan turun. Gitu teman-teman. Dan semua orang berhak berpendapat asalkan pendapat tersebut berdasarkan data yang valid, bukan data yang valid tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kalau saya profit taking ya simply broker summary. Dia dapat, dia hitung-hitung IPO untung ya dia jualan, ya sah-sah saja. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman harus be smart juga dalam memilih saham. Oke? Mungkin dari saya cukup teman-teman. Nanti hari Senin atau Selasa saya ada satu video khusus buat satu saham lapis 3, sesuai janji saya di live YouTube kemarin bahwa saya akan mulai bahas saham lapis 3 yang berpotensi untuk naik puluhan dan mungkin bahkan ratusan persen. Tapi always di video-video seperti itu adalah disclaimer, karena video itu berdasarkan analisa pribadi saya, dan saham-sahamnya kan saham-saham market cap kecil ya. Jadi kalau teman-teman masuk jumlah besar ya mungkin dibanting dulu sebentar sama bandarnya. Seperti itu. Oke, dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan happy Sunday.